Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama serta yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom seperti malam ini. Selanjutnya, salawat beriringkas salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang pendidikan masyarakat yang berjudul tentang pendidikan non formal dan informal sebagai bagian dari jalur pendidikan di Indonesia yang berisikan pengertian karakteristik pendidikan non formal dan informal, kedudukan dalam perannya dalam pendidikan nasional. Hingga selanjutnya mata kuliah pendidikan masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir SPD SS MPD dan Ibu Fevi Sunarti MPD. Kami di sini kelompok 12 yang berisikan saya sendiri Aminah Febriani dengan NIM 22003004 sebagai moderator. Selanjutnya Zahra Divani Aresta dengan NIM 22003162 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya Feni Adelia Kontesa dengan NIM 22003158 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu Rika Amelia dengan NIM 22030051. Selanjutnya masuk ke pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama kepada Zahra Divani Aries. Kepada Zahra dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan nonformal dan informal. Yang pertama, pengertian pendidikan nonformal. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah sebuah proses merekonstruksi atau mereorganisasi pengalaman sehingga menambah pengalaman dan juga menambah kemampuan untuk mengarah pada pengalaman. Yang selanjutnya, Bapak Pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara juga memberikan pengertian tentang pendidikan bahwa yang dinamakan pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup anak-anak. Pendidikan mempunyai maksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Marzuki tahun 2012 berpendapat bahwa pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir. Pendidikan nonformal dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian terpenting dari suatu kegiatan yang lebih besar untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Selain itu, Miraj dan Sumarno tahun 2014 mengatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh sebagian masyarakat, selain jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal mempunyai sifat pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, fleksibel, bertumpu pada kecakapan hidup, mempunyai kemampuan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai sumber pembelajaran kepada masyarakat harus dapat dilihat sebagai daya dukung terhadap realisasi dan pengelolaan program, dan dijadikan sebagai pengembangan program di masa yang akan datang. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Oleh Abu Ahmadi tahun 1992, dijelaskan lembaga pendidikan nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, tertib, dan terencana di luar kegiatan lembaga sekolah. Pendidikan nonformal merupakan proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral, dan mental sehingga mampu memahami, mengungkapkan, membebaskan, dan menyesuaikan dirinya terhadap realitas yang melingkupinya. Selanjutnya, B. Pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan metode pendidikan dari keluarga dan lingkungan tertentu terhadap kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Setelah lulus ujian, hasil pendidikan informal akan diberlakukan sama dengan pendidikan formal dan pendidikan informal sesuai standar nasional pendidikan.
KOMS tahun 1984 menyatakan bahwa pendidikan informal merupakan proses sepanjang hayat di mana seseorang memperoleh dan menghimpun pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pandangan dari pengalaman dan terpaan lingkungan di rumah, tempat, tempat bermain, dari contoh perilaku dan sikap-sikap keluarga serta teman, dan dari perjalanan. Hal ini sejalan dengan Livingstone tahun 2001 yang menjelaskan bahwa informal learning has great flexibility allowing people to gain knowledge without instruction and externally imposed curricular criteria. Pendidikan informal merupakan suatu proses sepanjang hayat di mana setiap individu memperoleh sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari di lingkungannya, keluarga, media massa, di tempat bekerja, dan bahkan ketika ia bermain. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya, materi kedua yang akan dipaparkan oleh Feni Adela Kontesa. Kepada Feni, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya yaitu mengenai karakteristik pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Yang pertama, karakteristik pendidikan non-formal. Terdapat ciri-ciri pendidikan non-formal. 1. Memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan. Kedua, berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar. Ketiga, waktu pembelajaran tidak mempengaruhi. Keempat, kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan. Kelima, hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Dan keenam, ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa. Selanjutnya, ciri-ciri program pendidikan non-formal. Yang pertama, terdapat jangka panjang dan umum. Orientasi pada pemilikan ijazah relatif lama, berorientasi ke masa depan, menggunakan waktu penuh dan terus-menerus. Kurikulum disusun secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan, dipusatkan di lingkungan sekolah, terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat, struktur program yang ketat, berpusat pada pendidik, pengarahan daya dukung secara maksimal, dilakukan oleh pengelola tingkat yang lebih tinggi pendekatan berdasarkan kekuasaan. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan informal. 1. Lingkungan keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal. Kedua, prasyaratan khusus tidak berlaku. Ketiga, tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan. Keempat, keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan. Kelima, tidak berlakunya kurikulum. Keenam, jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal. Ketujuh, pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang. 8. Guru pada pendidikan informal adalah orang tua. 9. Dalam pendidikan informal tidak adanya sistem manajemen yang terstruktur. Dan yang terakhir, tidak dibutuhkannya ijazah. Ciri-ciri program pendidikan informal terdapat dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, kurang menekan pentingnya ijazah, relatif singkat, menekankan masa sekarang, menggunakan waktu tidak terus-menerus, kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, berkaitan dengan peserta didik dan masyarakat, struktur program yang luas, berpusat pada peserta didik, penghematan sumber daya yang tersedia, dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan yang terakhir, pendekatan demokratis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feni. Pemaparan materi terakhir kami persilahkan kepada Rika Amelia. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi terakhir tentang kedudukan dan perannya dalam pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu komponen yang saling terkait dengan terpadu yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada 3 pusat pendidikan yang tidak dipisahkan dan saling melengkapi, yaitu pendidikan formal atau sekolah, non-formal atau masyarakat, dan informal atau keluarga.
bahwa pendidikan tidak dapat diatasi hanya sebagai schooling belakang. Dengan membatasi sebagai schooling, maka pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggung jawabnya dalam pendidikan. Oleh sebab itu, rumusan mengenai pendidikan yang hanya membedakan antara pendidikan formal dan non-formal perlu disempurnakan lagi dengan menempatkan pendidikan informal dengan justru akan semakin memegang peran penting dalam pembentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan global yang terbuka. Jika dilihat dari rumusan tujuan pendidikan nasional, maka untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah dicapai hanya dengan mengandalkan jalur pendidikan formal saja, akan tetapi harus dibantu dengan jalur pendidikan informal dan non-formal secara bersama-sama. Secara struktural, jalur pendidikan informal, non-formal, dan non-formal telah dilihat secara eksplisit dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa negara sangat memahami tiga jalur pendidikan ini harus disinergikan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Bahkan untuk di dua jalur terakhir ini telah dikeluarkan peraturan pemerintahan terkait pengelolaan penyelenggaraan. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rika sebagai pemateri terakhir kita. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendidikan non-formal merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, di mana pendidikan non-formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh sebagian masyarakat selain jalur pendidikan formal. Pendidikan non-formal mempunyai sifat pembelajaran yang berorientasi formal. Pendidikan non-formal mempunyai sifat pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, fleksibel, bertumpu pada kecakapan hidup, mempunyai kemampuan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan pendidikan informal sendiri yaitu merupakan pendidikan dengan metode pendidikan dari keluarga dan lingkungan tertentu terhadap kegiatan pembelajar individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Setelah lulus ujian, hasil pendidikan informal akan diperlukan sama dengan pendidikan formal dan pendidikan informal sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.